Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita diberikan kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang. Yang saya hormati Ibu Rahmadania Akbarita selaku dosen pengampu mata kuliah seminar skripsi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi matematika, serta rekan-rekan yang menyaksikan video seminar proposal skripsi saya dengan judul Peramalan Jumlah Penderita TBC di Kabupaten Blitar menggunakan metode knife, Pagels exponential smoothing, dan Holzwinter. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fanda Kusuma Lestari, NIM 17442011038 dari program studi matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Baik, langsung saja. Pembahasan di sini ada 3, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja di pembahasan yang pertama. Di sini yang pertama kita bahas ada latar belakang. TBC merupakan penyakit kronis yang mematikan. Penyakit ini menyerang paru-paru dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TBC hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan utama di negara-negara berkembang. Berdasarkan data WHO atau World Health Organization pada tahun 2018, terdapat 10 juta kasus TBC. 3 negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi yaitu India, Tiongkok, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 511.873 orang yang terinfeksi TBC pada tahun 2018. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus 99.398. Yang kedua di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 67.063. Dan yang ketiga Provinsi Jawa Timur sebanyak 56.445. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Blitar, di mana penelitian ini akan dilakukan, terdapat jumlah kasus 677 penderita. Kurangnya pengetahuan serta kurangnya keterbukaan masyarakat menjadi pemicu utama meningkatnya kasus TBC di Kabupaten Blitar. Melihat tingginya angka penderita TBC di Kabupaten Blitar mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian TBC, dalam penelitian ini penulis akan melakukan peramalan. Peramalan yang sering digunakan yaitu menggunakan metode time series. Di sini peneliti membandingkan 3 metode yang didasarkan pada penelitian terdahulu. Metode-metode tersebut memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam peramalan. Diharapkan dari hasil peramalan ini dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mempersiapkan kebutuhan pengobatan kasus TBC di Kabupaten Blitar pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil peramalan jumlah penderita TBC menggunakan metode knife. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan jumlah penderita TBC menggunakan metode Pagels exponential smoothing. Yang ketiga, bagaimana hasil peramalan jumlah penderita TBC menggunakan metode Holzwinter. Dan yang keempat, metode apakah yang paling akurat untuk meramalkan jumlah penderita TBC. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil dari peramalan menggunakan metode knife, Pagels exponential smoothing, dan Holzwinter, serta untuk mengetahui metode mana yang paling akurat untuk peramalan jumlah penderita TBC. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang metode knife, Pagels exponential smoothing, dan Holzwinter. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam peramalan atau prediksi jumlah penderita TBC di Kabupaten Blitar. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, data yang digunakan adalah data dari Dinas Kabupaten Blitar tentang jumlah penderita TBC pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang kedua, peramalan atau prediksi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode knife, Pagels exponential smoothing, dan Holzwinter. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini akan dibahas
dibahas tentang TBC, peramalan atau forecasting, dan yang ketiga ukuran akurasi peramalan. Yang pertama yaitu TBC. Definisi TBC menurut Kemenkes RI tahun 2017, TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TBC. Gejala umum penderita TBC yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, keringat di malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam meriang lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, penularan TBC. TBC dapat menular melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Ketika penderita TBC batuk, bersin, berteriak, atau bernyanyi, bakteri akan terbawa keluar dari paru-paru menuju udara. Ada 4 faktor penentu terjadinya penyebaran penyakit TBC, yaitu yang pertama, daya tahan tubuh seseorang yang rendah, yang kedua, tingkat penularan, yang ketiga, lingkungan, dan yang keempat, kontak dengan penderita. Pencegahan dan pengendalian faktor resiko TBC ada 5. Yang pertama, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, membudayakan perilaku etika batuk. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan lingkungan. Yang keempat, peningkatan daya tahan tubuh. Yang kelima, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas kesehatan dan di luar fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peramalan atau forecasting. Definisi peramalan menurut Supranto dalam buku Ajar Peramalan Bisnis dan Ekonomi tahun 2015, forecasting atau peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Nah, jenis-jenis peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis peramalan berdasarkan sifat penyusunnya. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu. Yang ketiga, berdasarkan sifat ramalan. Berdasarkan sifat penyusunnya ada 2, yaitu yang pertama subjektif, yang kedua objektif. Berdasarkan jangka waktu ada 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu sendiri dilakukan untuk penyusunan hasil peramalan dengan jangka waktu lebih dari 1,5 tahun. Untuk jangka pendek, hasil ramalannya kurang dari 1,5 tahun. Yang ketiga, berdasarkan sifat peramalan dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ramalan kualitatif dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada eksploratif dan normatif. Penelitian kuantitatif dibagi menjadi 2, time series dan kausal. Nah, penelitian ini nantinya akan menggunakan jenis peramalan kuantitatif dengan metode time series. Nah, penelitian kuantitatif ini didasarkan atas data kuantitatif pada masa lampau. Time series didasarkan atas pola hubungan antar variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Nah, kalau untuk jenis peramalan kausal ini didasarkan atas pola hubungan antar variabel yang mempengaruhinya atau sebab akibat. Selanjutnya ada karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama ada ketelitian atau keakuratan. Tujuannya untuk mendapatkan prediksi yang akurat. Yang kedua, biaya. Biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi signifikan. Yang ketiga, responsif. Peramalan harus bersifat stabil. Yang ketiga, sederhana. Yang dimaksud sederhana ini adalah kemudahan untuk melakukan peramalannya. Jenis-jenis pola data dalam time series, yang pertama ada pola horizontal, yang kedua pola tren, yang ketiga pola musiman, dan yang keempat ada pola siklis. Nah,
Seperti yang dijelaskan dalam batasan-batasan masalah tadi, peneliti hanya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode Naive. Metode Naive merupakan metode paling sederhana karena nilai peramalan untuk data selanjutnya sama dengan data sebelumnya. Yang kedua, metode Peggers Exponential Smoothing. Metode Exponential Smoothing merupakan metode peramalan yang cukup baik untuk peramalan jangka panjang dan jangka menengah. Exponential smoothing sendiri diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, single exponential smoothing, yang kedua double exponential smoothing, yang ketiga triple exponential smoothing, dan yang keempat klasifikasi exponential smoothing menurut Peggers dan biasanya disebut dengan Peggers exponential smoothing. Metode yang ketiga yaitu metode Holt-Winters. Metode ini merupakan gabungan dari metode Holt dan metode Winters. Metode ini digunakan jika data memiliki pola tren dan musiman. Metode ini didasarkan pada 3 penghalusan, yaitu penghalusan keseluruhan, penghalusan tren, dan penghalusan musiman. Nah, untuk ukuran akurasi peramalan di sini ada 3. Yang pertama, menggunakan rata-rata deviasi mutlak atau mean absolute deviation. Yang kedua, menggunakan rata-rata kuadrat kesalahan atau mean square error, biasanya disingkat dengan MSE. Yang ketiga, rata-rata persentase kesalahan absolut atau mean absolute percentage error. Untuk pembahasan yang terakhir, di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengambilan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah penderita TBC di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber informasi tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 sampel yang didapatkan dari data pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini peneliti hanya menggunakan satu metode pengumpulan data, yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder itu sendiri merupakan data resmi yang diperoleh dari badan-badan pusat tertentu. Nah, di sini peneliti mengambil data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara langsung dengan pihak Dinas Kesehatan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi di sini sebagai penunjang dalam penelitian. Dan yang terakhir, analisis data yang digunakan analisis data. Di sini peneliti menganalisis data menggunakan software Minitab. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.